bermakna. Kali ini kita akan membahas sebuah karya sastra yang menurut kami sangat relevan, terutama buat kamu yang sedang berproses dalam hidup. Judulnya Merayakan Kehilangan yang ditulis oleh Bryan Krishna. Oke, kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Putri dan yang kedua ada Kak Ana. Oke, gimana menurut Kak Putri tentang buku ini? Oke, jujur pertama kali baca buku ini tuh aku ngerasa kayak di bawah, karena beberapa buku yang pernah aku baca itu belum ada yang benar-benar bisa kayak buat aku diem, dalam artian kayak dalam diri tuh berkata kayak oh ternyata aku nggak sendirian. Jadi dalam pertama kali baca buku ini, yang pertama kali aku rasain itu kayak ternyata bukan cuma aku yang rasain ini, ada orang lain juga yang rasain ini, hal serupa yang pernah aku rasain. Kayak gitu sih, Kak. Oke, sekarang giliran Kak Ana. Menurut Kak Ana gimana sih pendapat kakak tentang buku ini? Bener ya dikatakan Putri ya, buku ini tuh bukan cuma bahas soal perjalanan, tapi dalam buku itu kita menemukan makna setelah kita merasa kehilangan. Jadi kita merasa kehilangan, kemudian di dalam buku ini tuh kita juga menemukan bagaimana cara kita menemukan hebat kembali dari gimana ya, karena itu kita udah terjatuh, kemudian di dalam buku ini dikasih tahu bagaimana cara kita bangkit kembali. Terus buku ini tuh ditulis oleh Bryan Krishna. Penulis ini nulisnya tuh sederhana, tapi ketika mereka yang membaca itu terasa banget. Jadi kayaknya cocok ya Kak buat kita yang Gen Z ini, karena kan kata-katanya itu kan kayak ya sederhana tapi gampang dipahami buat kita. Kalau menurut aku tuh buku ini tuh sebenarnya bukan kutipan dan prosa pendek ya, tapi tuh isinya tuh penuh dengan refleksi tentang cinta, kehilangan, perpisahan, dan proses menyembuhkan diri. Jadi menurut aku meskipun ini ringan dibaca, tapi penyarannya tuh sangat dalam sih. Kalau menurut kakak gimana? Ya aku sih setuju ya sama yang dibilang Kak Kansa. Dalam artian setiap halaman kan kayak punya nafas sendiri lah, punya pemaknaan sendiri, punya feelingnya sendiri, punya perasaannya sendiri. Jadi kadang kita cuma baca satu kalimat, tapi kita itu bisa dibikin terdiam, bisa dibikin kita harus berpikir panjang tentang pemaknaan itu, gimana perasaan yang bisa kita ambil dalam kalimat itu. Jadi kayak bukan sekedar kita baca langsung selesai, enggak, tapi setiap kalimatnya memiliki makna yang berbeda. Oke, kalau menurut Kak Ana gimana? Jadi dari Kak Putri itu kita butuh waktu buat memaknai satu kalimat aja. Jadi nggak sekedar kita baca kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya, tapi kita juga harus tahu makna dari kalimat ini apa. Iya benar, jadi ya, namanya pembaca kan pemaknaannya tentu beda-beda ya setiap orangnya. Jadi itu sih tergantung pemaknaannya sendiri. Kalau bisa langsung memaknai kalimat itu ya bisa aja langsung membaca kalimat selanjutnya. Tapi kalau yang enggak kan otomatis kita harus berhenti di kalimat itu untuk tahu itu maknanya seperti apa. Oke, jadi gini, aku menemukan lebih dalam lagi ya. Jadi kalau kita menemukan satu kalimat butuh pemaknaan yang enggak cepat. Jadi kita tuh kan di sini di buku ini kan kita selain enggak, kita kan merasa kehilangan, terus sedih, kita tuh enggak sendirian di buku ini. Terus di buku ini juga kita bisa tahu gimana sih cara menemukan diri kita kembali, buat bangkit dari rasa terpuruk gitu ya, rasa kesedihan itu. Jadi proses penyembuhan di buku ini tuh kita diajari supaya nggak cepat-cepat ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu nggak susul ya, jadi pelan-pelan, perlahan. Oke, sekarang kita bahas kutipan favorit masing-masing ya. Tapi aku mulai dari aku dulu ya. Ini sih kutipan yang paling aku ingat. Kepergian itu tidak pernah salah waktu, kita saja yang tidak pernah siap. Kalau menurut aku sih ini gila, kenal banget. Karena bener sih, kadang tuh waktunya tuh nggak salah, kitanya aja yang kayak kurang siap, kayak
gini, kita kan di dunia ini juga cuma sementara kan, kita cuma menunggu waktu. Kayak orang yang kita sayang pun suatu saat juga bakal pergi. Dan itu tuh cuma tinggal nunggu waktu. Tapi kadang tuh pas kita ditinggal pergi, pas udah waktunya tuh kayak kita nggak siap, berarti kita kok rasanya sakit gitu. Dan ya cocok banget sih kutipan ini. Kalau buat aku sendiri sih setuju ya sama kutipan ini. Jadi kutipan ini tuh juga yang aku tandai ya, karena gimana pun kita pasti pernah lah marah sama waktu. Dalam artian kita ngelakuin kesalahan, pasti yang pertama kali kita salahin pasti waktu. Kenapa sih waktu kayak gini malah jadinya salah? Pasti karena waktu ini jadinya salah. Pasti karena waktu ini kita gagal. Sebenarnya itu enggak. Jadi kayak hati kita aja yang belum siap nerima apa itu kesalahan kita. Jadi kayak waktu kita gagal melakukan sesuatu, kita menyalahkannya waktu, padahal kita sendiri yang belum siap dengan kegagalan yang kita alami. Jadi kayak kita tuh malah berandai-andai kita nggak ngelakuin hal itu di waktu Ya, itu. benar. Kalau dari aku tuh menemukan kutipan yang jadi favoritku ya. Itu gini, kamu pernah kehilangan seseorang sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Dari kata itu aku merasa berat banget ya, karena gini, kita itu merasa kehilangan setelah kita ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti kita sedih sampai mungkin gitu. Jadi kita sampai harus sedih dalam kesedihan, kita nggak mau makan, kita nggak mau ketemu orang lain, kita nggak mau aktivitas yang di keramaian. Pokoknya kita mau itu sendiri, mengurung diri di rumah atau di kamar gitu, nggak mau komunikasi sama sekali. Di dalam kutipan ini tuh kayak kita disadarkan ketika kamu merasa kehilangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri juga, itu kamu harus memperbaiki kembali bagaimana sih cara kita untuk bangkit. Kalau dari aku gitu. Kalau kakak kira-kira ada kutipan lain nggak selain yang tadi aku sebutkan? Oh ya, ada satu lagi kutipan yang sebenarnya paling aku suka ya. Itu kutipannya bunyinya kalau nggak salah itu, orang yang kuat bukan yang tidak pernah terluka, tapi yang bisa bangkit meskipun hatinya remuk berkali-kali. Ini relate ke aku karena gimana ya, waktu dulu tes masuk kuliah 2 kali gagal. Wow. Dalam artian ikut SNBP, SNBT gagal. Udah pasrah itu sebenarnya, udah kayak ya udahlah nggak usah mau kuliah, nggak usah kuliah sekalian. Tiba-tiba banget orang tuaku, kakakku bilang kayak kuliah itu nggak mandang umur, kamu bisa kuliah kapan aja. Dan jalurnya itu bukan cuma 2, masih ada jalur mandiri. Jadi dari situ aku kepikiran kalau ya udah kita coba lagi sekali pakai jalur mandiri, dan ternyata apa yang kita usahakan di situ benar-benar aku akhirnya bisa keterima kuliah. Jadi kayak di saat aku terluka, di situ ada orang yang bisa membangkitkan semangatku lagi, yang bisa membuat aku semakin kayak berpikir terbuka, kayak oh aku masih punya planning lain untuk menggapai apa yang aku mau. Di situ ya itu ya aku rasain dari kutipan ini sebenarnya. Jadi kalau orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah terluka, tapi orang yang bisa bangkit melawan apa yang dia rasain, melawan apa yang membuat dia merasa terluka dari itu semua. Kayak gitu sih. Oke, dari 3 kutipan ini bisa kita lihat ya, kalau buku ini tuh kutipannya itu setiap kutipan tuh ngajak kita ngobrol, bukan kayak yang buku yang kayak buku kayak kamu tuh kalau sakit itu ini harus gini harus gini, enggak, tapi dia tuh lebih kayak ke jadi teman ngobrol kita di saat ada orang yang bisa kita ngobrol. Kalau dipikir-pikir dari buku ini tuh kan bicara soal kehilangan. Kehilangan itu nggak cuma soal kita kehilangan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, tapi bisa juga soal cita-cita kita. Mungkin gini, cita-cita kita yang dulunya contohnya kita jadi dokter, tapi gagal, ternyata kita jadinya tuh nggak jadi dokter. Kan dan harapan itu jadi
dari buku itu jadi nggak kehilangan soal seorang yang kita sayang, orang kita cintai, tapi juga soal kita yang gagal, harapan yang pupus, kemudian bisa juga bahkan kehilangan karena versi kita yang dulu gitu, sama yang versi kita yang sekarang itu yang beda. Beda banget gitu ya. Mana sih setuju banget. Dalam artian kayak buku ini tuh memberi kita ruang untuk kita mengakui semua jenis kehilangan kita ya. Kayak tadi disebutin kayak kita yang pupus, harapan yang pupus, atau versi diri kita sendiri lah yang dulu. Jadi kayak semua jenis kehilangan yang kita lalui itu sebenarnya ada di sini, ada di buku ini. Bukan hanya yang dramatis atau yang besar aja, hal kecil pun ada sebenarnya di dalam buku ini. Ya sih, kadang tuh kita tuh nggak perlu disuruh move on tau, kayak kita cuma butuh ditemani saat dia, dan yang bisa melakukan itu tuh buku. Kan kadang kalau kita di galau, kita lagi cerita ketemu tuh teman kita tuh kayak nyari kamu tuh harus move on gitu. Kayak susah tau kalau diri kita sendiri belum bisa move on tapi disuruh untuk move on. Jadi tuh kita butuh waktu supaya ya itu kenangan itu menghilang secara perlahan-lahan. Bener-bener kayak gini, kalau kita perlu minta maaf ini ya, kita tuh lagi duduk terus kemudian tuh kita duduk di tengah hujan. Buku ini tuh bukan payung yang gimana ya, buat kita biar nggak basah, tapi justru dia itu yang menemani kita duduk, jadi itu basah gitu. Jadi dia tuh yang menemani kita, ya pas kita senang juga dia yang nemani, pas kita susah pun dia juga yang nemani. Kalau buat aku pribadi ya, buku ini tuh ngajarin satu hal yang penting, dimana setiap luka, semua luka itu harus disembuhkan, gak harus disembuhkan malahan. Dalam artian beberapa cukup untuk kita peluk, dalam artian kenangan itu gak harus yang kita tiba-tiba harus lupa, harus lupa sama hal ini, harus lupa lah sama keadaan ini, tapi kita bisa mau keadaan itu dalam artian kita mencoba terima lah akan keadaan itu, apa yang terjadi kita. Jadi bukan yang kita harus lupakan banget, bukan, cuma kita harus mencoba menerima apa yang udah terjadi di kita, kayak gitu sih. Ya sih, karena ada beberapa kayak gak semua kenangan di masa lalu itu harus kita lupakan. Ada beberapa yang memang kita bukan beberapa sih, ada semua hal yang kita itu harus damai. Karena kalau kita udah damai dengan masa lalu, hidup kita itu akan lebih tenang. Kalau kita susah belum damai nih, kayak kita tuh merasa kayak ada yang kurang, kita merasa kayak kalau orang lain nih ya, orang lain yang dulu pernah nyakitin kita, mereka bahagia pun pasti kita kayak iri lah ya, kayak kenapa sih dia yang nyakitin aku, tapi kenapa dia yang bahagia gitu. Tapi kalau kita udah damai dengan masa lalu itu, kita pasti bisa kayak ya udah, mungkin itu waktunya untuk dia, bukan aku yang untuk kita. Iya, dalam kata ya kayak kita nggak usah terpaku lah sama masa lalu udah di belakang. Jadiin aja sebagai pelajaran, nggak usah kaji ungkit lagi, cuma bakal kayak membuka luka lama. Jadi kalau masa lalu itu sebenarnya harusnya dikenang aja, cukup dikenang, cukup diingat aja, nggak usah yang terlalu gimana gitu sih kalau. Jadi buat kamu yang sedang berjuang menghadapi perpisahan, kehilangan orang tua, teman, pasangan, atau bahkan kehilangan semangat hidup, buku ini bisa jadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Dan kalau kamu sedang dalam fase bingung, dalam fase butuh teman untuk dia menemani waktu-waktu sulit kalian, buku Merayakan Kehilangan ini bisa menjadi teman yang cocok untuk kalian, teman yang cocok untuk menjadi pendamping kalian melewati masa-masa ini. Bener sih. Yang terpenting itu ketika kita membaca buku ini tuh kita merasa ternyata kita nggak sendirian. Kita di sini ngobrol pasti pun pernah dari diri kita masing-masing pernah ngerasain yang namanya kehilangan. Walaupun itu berbeda-beda, mungkin ada yang kehilangan tadi yang menderita keras kita, orang yang kita sayang, kehilangan versi kita yang dulu seperti apa. Nah,
yang pergi, tetapi menghargai yang masih ada. Oke, sekarang jadi ke Ana ya. Apa ya? Gini. Kehilangan adalah bagian dari perjalanan, dan setiap perjalanan pasti punya titik. Oke, dan sekarang giliran aku. Kehilangan itu bukan akhir. Kadang justru dari situ kita mulai mengenal diri kita yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga